Hingga Oktober 2021, pemerintah terus berupaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel pun masih diterapkan. PPKM level 3 DKI Jakarta kembali diperpanjang, yakni mulai berlaku sejak 5-18 Oktober 2021. Salah satu implementasi kegiatan tersebut adalah dengan membatasi pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan. Awalnya, kebijakan ini menyasar 8 titik. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memangkasnya menjadi 3 ruas, yaitu Jalan HR Rasuna Said, Jenderal Sudirman, dan MH Tamrin. Pembatasan ini dilakukan setiap hari selama 14 jam atau dari pukul 6 pagi hingga 8 malam. Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan merupakan salah satu ruas jalan dengan simpul keramaian setiap harinya. Untuk mencegah terjadi kepadatan lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polsek Setiabudi mengawasi ketat kendaraan roda 4 yang melintas. Setelah adanya pemberlakuan pembatasan kendaraan ganjil genap di wilayah Setiabudi, khususnya di ruas jalan Rasuna Said, menurut pengamatan saya sangat efektif. Saya bilang efektif kenapa? Karena tidak terjadi kepadatan lalu lintas. Demikian. Petugas kepolisian terus bersiaga di beberapa titik di kawasan ini. Untuk titik yang ada petugasnya di Jalan Rasuna Said ini adalah di samping Kedutaan Malaysia ini, kemudian di keluaran Jalan Raya Kasablanka menuju ke Jalan Rasuna Said. 2 titik yang dijaga. Namun di titik-titik yang keluaran menuju ke arah Jalan Rasuna Said masih ditempatkan rambu-rambu larangan. Sampai sekarang, demikian. Kepolisian menilai masyarakat sudah menyadari kebijakan ganjil genap ini. Menurut pantauan kami selama ini, alhamdulillah bisa saya sampaikan bahwa masyarakat sudah 90% ke atas sudah mengetahui. Sehingga tanpa keberadaan anggota di titik-titik penyekatan, masyarakat sudah tahu bahwa di Jalan Rasuna Said itu adalah ada pemberlakuan ganjil genap. Di samping itu, karena di Jalan Rasuna Said ini ada CCTV etle, apabila masyarakat itu ada yang melanggar di titik penyekatan, kemudian dia melintas di Jalan Rasuna Said, dia akan tertangkap kamera etle. Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, rata-rata volume kendaraan harian mencapai lebih dari 300.000 kendaraan sebelum pemberlakuan ganjil genap dan sebelum PPKM darurat 1 Juni sampai 2 Juli 2021. Namun, dengan penetapan ganjil genap sejak 12 Agustus sampai 7 September 2021, jumlah kendaraan yang melintas turun hingga 66%. Kini, rata-rata harian kendaraan yang melintas yaitu 200.000 kendaraan. Masyarakat tidak merasa dirugikan, malah menilai kebijakan ini efektif mencegah kepadatan. Sudah efektif banget sih. Jadi menurut saya bagus lah, mengurangin banget dengan adanya ganjil genap ini. Setidaknya yang bagi plat-plat yang tidak sesuai dengan tanggalnya sih bisa lewat alternatif aja. Padahal setahu saya kan saat ini Rasuna Said gitu, kemudian Tamrin sama Sudirman gitu. Jadi menurut saya nggak masalah sih, justru bagus. Apalagi saya dari Bogor, titik temunya tuh kalau nggak ada ganjil genap pasti macet lah gitu. Kalau saya biasanya karena saya di kantor itu misalkan jam 8 ya mungkin kalau pada saat ganjil, kendaraan saya ganjil nih benernya, kalau ganjil saya tepat waktu aja, tapi kalau hari genap saya langsung ngambil alternatif lain jalannya gitu. Kalau menguranginya mungkin efektif ya, tapi setelah melewati jalur ganjil genap, nah itu mulai agak macet lagi gitu. Jadi untuk jalan-jalan tikusnya itu macet. Kalau persiapannya berangkat lebih awal, nah pulangnya itu yang menunggu setelah selesai ganjil genap. Kalau tujuannya untuk mengurai kemacetan ya, saya rasa sih mungkin perlu ada kombinasi dengan kebijakan lain ya. Soalnya saya lihat masih ada macet juga kalau di jam-jam yang emang sibuk ya. Terutama saya kan kalau saya pengguna sepeda motor sih kalau saya melihat juga mobil-mobil masih pada macet. Jadi mungkin kalau itu saja mungkin
cukup efektif, cuman belum sepenuhnya gitu ya. Perlu ada tambahan kebijakan lainnya. Mungkin ya saya tahu sepeda motor kan juga belum ini ya, belum ya. Mungkin itu juga bisa dibatasi juga. Terus juga mungkin ada razia-razia kali ya. Saya lihat itu kayaknya kadang-kadang dibiarin juga kalau lagi ada ini aja tertentu aja sih. Para pengendara taksi online juga mengapresiasi kebijakan ini. Sangat efektif sekali kalau untuk ganjil genap menurut saya ya. Karena kalau nggak ada ganjil genap ya udah macetnya nggak tahu nggak ketolong. Namanya Jakarta tumpah ruah, kan nggak ada ganjil genap, semua kendaraan di situ semua udah jelas luar biasa, Pak. Jadi kalau untuk yang 3 ruas ini ya nggak ganggu sih, masih cuman ngindarin aja, ngindarin lewat plat belakang lah kalau yang nggak sesuai platnya ya. Tapi kalau yang sesuai platnya kan bebas. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kalau untuk mengurangi kemacetan itu efektif. Tapi kan dalam arti di sini kan ada sedikit masyarakat yang misalnya menggunakan 2 mobil, alternatifnya kan sekarang kan. Jadi untuk setiap tanggal ganjil mungkin mereka menggunakan plat ganjil, tanggal genap menggunakan plat genap. Jadi seperti itu. Kalau untuk ibaratnya dalam masyarakat yang lainnya mungkin ada yang sedikit dirugikan, bisa jadi. Karena tapi kan ini kan peraturan pemerintah ya wajiblah kita ikutin aja sih. Ganjil genap yang sekarang itu sangat berpengaruh, iya. Soalnya kan kalau misalnya ganjil genap yang dulu mungkin kita masih ada waktu lah, dari jam 10 sampai jam 4 sore itu kita masih ada waktu buat nyari orderan yang ada di daerah ganjil atau daerah genap. Nah kalau misalnya untuk yang sekarang ini sangat berpengaruh. Demi menjaga protokol kesehatan, petugas Satuan Lantas Polsek Setiabudi juga kerap membagikan masker kepada masyarakat. Pembatasan pergerakan masyarakat juga masih digalakkan di wilayah lainnya. Sejak 3 September 2021, Polres Bogor menerapkan kebijakan ganjil genap penuh pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 yang menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Petugas sudah berjaga di pintu gerbang tol Ciawi menuju Puncak dengan melibatkan kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, hingga Satuan Polisi Pamung Praja. Titik pemeriksaan selanjutnya di pos Simpang Gadok. Petugas akan mengarahkan putar balik bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal ganjil maupun genap. Jadi mengingat saat ini pelaksanaan pola ganjil genap ini baru uji coba, di mana belum ada aturan yang menjadi dasar hukum, kami hanya melakukan putar balik bagi kendaraan yang tidak taat atau tidak sesuai tanggal. Namun, bagi masyarakat yang kedapatan memasukkan plat, tentu ada sanksinya. Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kami langsung melakukan penilangan. Agar pembatasan mobilitas warga berjalan optimal, petugas juga menutup sementara semua jalur alternatif menuju Puncak. Di wilayah Bogor total semua ada 8 titik. Di mana titik ini juga termencakup semua titik-titik atau jalur-jalur alternatif. Jadi, dari awal kita sudah mempersiapkan jalur-jalur yang sekiranya digunakan oleh masyarakat untuk lolos pemeriksaan. Untuk pelaksanaan pola ganjil genap ini cukup efektif, di mana dapat mengurangi dan mengendalikan volume arus kendaraan yang naik sebesar 20-30%. Ya, jadi di mana setiap Jumat 1 Minggu kita melakukan pola pemeriksaan di 8 titik. Kami membagi jalur wisata ini menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Sentul 2 titik dan wilayah Puncak sendiri ada 6 titik pemeriksaan. Masyarakat menilai kebijakan ganjil genap di kawasan Puncak cukup efektif mencegah kepadatan lalu lintas khususnya pada akhir pekan. Mendingan lah Pak. Iya. Ya enaknya sih diterusin, bisa lihat cikon. Iya bisa juga sih. Karena kan
yang biasanya banyak orang Jakarta ya ke sini, kalau yang genap sekarang kan nggak bisa naik, jadi kan berkurang ke atasnya gitu. Namun, sebagian masyarakat menilai kebijakan ini belum berdampak signifikan. Kayaknya sih belum ya, malah tambah pusing pengendaranya juga ya. Iya, soalnya nyari jalannya diputer-puter gitu. Kan jadi harus punya motornya motor 2 gitu. Petugas juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way jika masih terjadi kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Sistem satu arah akan diterapkan mulai pukul 11.30 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan ganjil genap di kawasan Puncak masih terus akan diterapkan sampai ada peraturan baru dari Kementerian Perhubungan. Yuson Ramos dan Faisal Asmi melaporkan untuk Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.